Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faizah, Kepala SMP Negeri 11 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini saya akan menyampaikan kegiatan Aksi Nyata 1, menetapkan prioritas peningkatan layanan sekolah. Aktor yang terlibat ada Ibu Fasilitator, Ibu Oviani Niswah MPD, ada Ibu Pengawas Pembina, Ibu Tri Elis Setiawati MM. Dalam kegiatan diskusi peningkatan kualitas pembelajaran melalui refleksi berbasis komunitas belajar studi kasus di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang dilaksanakan Selasa 12 November 2024. Pada proses perencanaan dan pelaksanaan aksi nyata, saya memimpin diskusi, mulai dari koordinasi dengan pengawas sekolah, melakukan penetapan tujuan diskusi, persiapan data dan informasi, serta melakukan penentuan peserta diskusi. Saya memulai dengan mengumpulkan data dari relevan seperti rapot pendidikan, hasil evaluasi internal, dan survei kebutuhan sekolah. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan layanan sekolah. Setelah itu, saya melakukan koordinasi dengan pengawas sekolah untuk mendapatkan masukan dan arahan. Selanjutnya, saya memimpin diskusi dengan tim internal dan pemangku kepentingan untuk memastikan semua pihak memahami data dan berkontribusi dalam menentukan prioritas perbaikan yang relevan dengan visi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Kegiatan dimulai dari koordinasi dengan pengawas, kemudian penetapan tujuan diskusi, persiapan data dan informasi, penentuan peserta diskusi. Pada tahap berikutnya, tahap proses, di mana pada proses ini saya melakukan proses memaknai data. Saya memimpin diskusi dibantu dengan co-fasilitator, wakil kurikulum, membuka kegiatan diskusi, kemudian menampilkan data secara terbuka, data raport pendidikan, kemudian melakukan diskusi penentuan prioritas, di mana saya memandu diskusi untuk mengidentifikasi layanan pendidikan yang menjadi prioritas perbaikan. Semua masukan dicatat dan prioritas ditentukan secara bersama-sama untuk memastikan keputusan yang akan diambil mencerminkan kebutuhan nyata sekolah. Tahap yang dilakukan menetapkan rencana perbaikan layanan sekolah terlaksana secara sistematik. Dimulai dari pengumpulan data, melakukan analisis data, koordinasi dengan pengawas, diskusi bersama pemangku kepentingan dengan menggunakan data untuk mendiskusikan prioritas layanan. Berikutnya, penyusunan rencana perbaikan, menyusun langkah-langkah perbaikan yang disesuaikan dengan anggaran dan sumber daya sekolah. Adapun keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan diskusi ini, saya berkolaborasi dengan pengawas pembina, kemudian seluruh guru-guru mata pelajaran, termasuk dalam tim mutu internal, tenaga kependidikan, komite sekolah, serta perwakilan orang tua hebat. Pada sesi diskusi, banyak pertanyaan. Saya mulai dari pertanyaan pemantik, di mana saya melontarkan beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya, apa saja aspek pembelajaran yang saat ini dirasa kurang efektif di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang? Dari pertanyaan itu, muncullah jawaban-jawaban dari beberapa guru. Adapun jawabannya, aspek yang saat ini dirasa sangat kurang adalah metode pembelajaran yang kurang efektif, serta terbatasnya penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, masih ada jarak antara kemampuan siswa dan kurikulum yang diterapkan, sehingga
pembelajaran belum sepenuhnya mampu merangsang minat belajar siswa. Berdasarkan refleksi pada pertanyaan yang kedua, berdasarkan refleksi komunitas belajar, apa temuan utama yang mengarahkan pada perbaikan kualitas pembelajaran? Hal ini saling dijawab oleh majelis guru. Temuan utama yaitu perlunya peningkatan kolaborasi antar guru, terutama dalam hal berbagi pengalaman dan materi pembelajaran. Komunitas belajar juga menunjukkan bahwa siswa lebih tertarik dan terlibat dalam pembelajaran yang bersifat aplikatif dan kontekstual. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kita dapat melibatkan orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Banyak masukan termasuk dari pihak orang tua. Menjawab keterlibatan orang tua dan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan yang melibatkan mereka langsung, seperti pertemuan rutin untuk mendiskusikan perkembangan anak, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan sekolah. Seperti hal ini, program sukarelawan atau pemberian saran untuk perbaikan sekolah. Lalu, bagaimana sih respon dan partisipasi yang terlibat? Pada saat diskusi, alhamdulillah respon dan peserta sangat positif dan seluruhnya partisipatif. Guru dan tendik memberikan masukan yang relevan berdasarkan pengalaman mereka di lapangan. Proses diskusi berjalan dengan baik. Komite sekolah menunjukkan antusiasme dalam mendukung program yang berdampak langsung pada pembelajaran. Dengan melibatkan semua pihak, diskusi menjadi kaya perspektif dan menghasilkan rencana yang realistis dan mendukung kebutuhan bersama. Semua pihak merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab dalam implementasi rencana perbaikan. Kemudian diskusi kami lanjutkan dengan tahap refleksi pelaksanaan. Pada refleksi pelaksanaan ini, hal yang saya rasakan pada saat saya melaksanakan aksi nyata ini, awalnya saya berpikir campur aduk ya, cemas, bangga, alhamdulillah senang karena saya mampu memimpin diskusi dan berkolaborasi dengan semua pihak, guru, pengawas, kemudian orang tua. Pada pelajaran yang diperoleh pada proses memimpin diskusi warga sekolah untuk memaknai data dan menetapkan rencana perbaikan layanan, proses ini mengajarkan kepada saya betapa pentingnya mendengarkan berbagai perspektif setiap peserta diskusi yang memiliki pandangan yang berbeda. Dalam hal itu memperkaya cara kita memandang sebuah masalah. Saya belajar bahwa penting untuk mengelola diskusi dengan bijak agar setiap suara yang didengar serta bagaimana mengarahkan diskusi untuk tetap fokus pada tujuan bersama tanpa mengabaikan input yang beragam. Tantangan yang saya hadapi adalah menjaga agar diskusi ini tetap fokus, tidak melebar ke topik yang tidak relevan. Kemudian kadang beberapa peserta sulit menyuarakan pendapatnya, terutama jika topiknya itu sensitif. Maka untuk mengantisipasinya, saya memastikan untuk menciptakan suasana yang terbuka dan saling menghargai, menyiapkan agenda yang jelas dan waktu yang cukup untuk setiap pembahasan. Dengan memfasilitasi komunikasi yang baik, saya dapat menjaga fokus diskusi tetap sesuai dengan tujuan. Manfaat yang saya rasakan pada proses ini adalah saya mampu meningkatkan kepemimpinan dan keterampilan dalam memfasilitasi diskusi yang produktif. Saya juga merasa lebih percaya diri dalam mengelola kelompok yang beragam dan memastikan semua pihak terlibat. Proses ini juga membantu saya untuk memahami lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh guru dan tenaga kependidikan. Bagaimana merumuskan sebuah solusi bersama untuk mengatasinya. Dampak yang terjadi terhadap pihak lain ada dampak positif, yaitu munculnya rasa tanggung jawab bersama dari semua pihak yang terlibat, baik guru, tenaga kependidikan,
maupun komite sekolah. Kita merasa lebih terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Mereka merasa dihargai karena kontribusinya dalam menentukan langkah perbaikan. Selain itu, adanya pemahaman yang lebih jelas mengenai data dan tujuan bersama untuk membantu meningkatkan komitmen mereka dalam mendukung perbaikan layanan sekolah. Maka, saya mempunyai cara untuk masa depan. Yang akan saya lakukan, saya akan mengutamakan penggunaan teknologi sesuai dengan visi sekolah. Untuk mempermudah pengumpulan data, saya akan melakukan kolaborasi. Kemudian akan melaksanakan diskusi atau survei untuk mendapatkan masukan lebih banyak dari warga sekolah. Kemudian saya akan memastikan untuk memberikan lebih banyak waktu bagi setiap peserta untuk berbicara dan memastikan agar tidak ada yang merasa terpinggirkan. Dengan begitu, proses diskusi bisa lebih inklusif dan lebih banyak ide kreatif yang muncul. Pada kegiatan diskusi menetapkan prioritas peningkatan layanan sekolah, dapat disimpulkan. Kesimpulan ini diambil dari proses diskusi, di mana notulen membacakan, kemudian saya menarik garis kesimpulan. Yang pertama kita lakukan untuk menetapkan prioritas peningkatan layanan sekolah adalah dengan melakukan identifikasi kebutuhan umum. Modal dari analisis rapor pendidikan, muncul beberapa perbaikan, kemudian khususnya di literasi, numerasi, kemudian iklim, itu menjadi salah satu masalah bagaimana rendahnya literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Setelah melakukan identifikasi, melakukan penetapan prioritas, warga sekolah sepakat dalam penetapan prioritas pertama untuk peningkatan literasi numerasi dengan yang pertama melakukan penyempurnaan pada KSP SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Lalu melakukan peningkatan kompetensi guru melalui workshop atau IHT khususnya di bidang literasi numerasi, melaksanakan workshop terkait iklim sesuai rapot pendidikan seperti workshop pencegahan narkoba, penyusunan implementasi kegiatan asesmen terintegrasi literasi dan numerasi serta TPACK. Lalu ada juga peningkatan sarana prasarana seperti adanya perbaikan infrastruktur sarana prasarana seperti menyediakan proyektor di setiap kelas untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih optimal serta kelengkapan media pembelajaran. Pendekatan berbasis data, semua prioritas perbaikan ditetapkan berdasarkan data yang ada pada rapor pendidikan dan memastikan setiap keputusan yang diambil lebih objektif, terukur, dan relevan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kolaborasi dan partisipasi melibatkan keaktifan warga seluruhnya. Itu dapat memperkuat rasa tanggung jawab sebagai bukti untuk memajukan sekolah. Kolaborasi yang solid menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan perbaikan. Setelah melakukan kolaborasi, kita merencanakan tindak lanjut, yaitu komitmen bersama yang telah dibangun untuk menyusun rencana tindakan yang terukur dan realistis sesuai dengan prioritas yang disepakati. Hal ini bertujuan agar perbaikan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai harapan. Perencanaan berbasis data itu berdasarkan rapot pendidikan menjadi landasan utama dalam menentukan langkah-langkah perbaikan layanan pendidikan di sekolah, memberikan arah yang jelas dan mendukung keberlanjutan proses perbaikan. Demikian kegiatan aksi nyata diskusi penetapan prioritas peningkatan layanan sekolah di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.